Sebelum lanjut nontonnya, Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. jangan lupa juga nyalain loncengnya. Selamat menonton. Halo guys, balik lagi sama kita di DNTY Podcast. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita bakal bahas soal topik yang menarik banget nih di kalangan-kalangan kita tentunya ya Bur ya. Pasti Yoi. kita pengen gak sih? Bener lah. Pengen gak? Kalian pengen gak? dong. Pengen gak? Pasti pengen, gak mungkin Pasti gak pengen. pengen. Oke, karena udah pada penasaran, jadi kita bahas aja kali ya. Kita mau ngangkat tema hari ini adalah tentang pernikahan. Pernikahan bisa beda agama, Bisa MBA, bisa kan? iya kan? Bisa. Ini S2, S3. Bukan Bisa. Positif ya, positif vibes beda emang. Iya, Beda emang kan positif. pendeta ya. Iya. Allah. Beda sama kita ya kan. Oke, ini udah excited banget ya. Dari awal opening aja udah excited. Kita langsung aja mulai di pertanyaan pertama ya, Bur ya. Iya. Apa perlu perkenalan lagi? Nggak usah, kali udah kenal kan? Udah terkenal kok kita. Siapa sih nggak tahu Mega? Siapa sih nggak tahu Monik? Jangan lupa comblang. Enggak gitu. Sebelahnya Sabana gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Hmm. pernikahan menurut gereja. Karena yang teoritis banget di sini menurut gue adalah Om Roy, boleh nggak Om Roy? Oh gereja. Teoritis. Ini orang gereja saya. Orang gereja. Ini orang gereja mana nih? Jadi saya dulu. Boleh. Oh. Apa tadi pertanyaannya? Pernikahan menurut gereja. Jadi arti pernikahan menurut gereja itu apa sih? Atau menurut Alkitab kali kan kita berpadu Oh dengan boleh Alkitab. Alkitab ya, karena kan di gereja bahasa pasti merajuk Oh, ke iya, iya. Alkitab Iya. kan. Boleh Soalnya ada lihat gereja tanya, setan. lihat contekan di Google nggak? Boleh. Karena sejujurnya Om Roy, teman-teman aku yang udah usianya lebih matang di atas aku, bukan tua ya, lebih matang di atas aku, mereka itu banyak untuk arah ke pernikahan karena mereka sendiri itu belum mendapatkan definisi dari si pernikahan itu. Sedangkan dari pihak keluarga udah banyak yang teken nih, lu udah berumur, ayo dong nikah. Pengen cucu. Nah gitu, gue pengen dibawa Orang tuanya. cucu. Tapi mereka sendiri tuh belum menemukan definisi pernikahan menurut gereja atau menurut mereka yang bisa mereka ambil gitu. Ya sederhananya sih menikah itu ya dua orang yang berkomitmen kalau menurut Alkitab yang akan meninggalkan kedua orang tua mereka terus ya membentuk rumah tangga yang baru. Berkomitmen berarti Berkomitmen. Jadi memang dua sudah punya visi dan tujuan. Makanya kalau dalam pernikahan Kristen itu harus melewati tahapan-tahapan dulu. Ada namanya konseling pranikah. Gitu. Jadi ya gereja akan memberikan penjelasan menikah itu begini loh. Kalian belum pernah menikah kan? Gitu. Pasti jawabnya belum dong. Ya, Menikah sih belum ya, kalau yang Nggak tahu ya kan. Jadi Udah 2 kali ya dia kan. sebenarnya orang yang memang sudah berkomitmen gitu, saling mencintai ya udah pasti ya berkomitmen, baru meninggalkan kedua orang tua artinya meninggalkan rumah, baru ya hidup bersama, simpelnya begitu. Itu Jadi- yang menurut Kristen. menurut Kristen, Iya. menurut yang nggak Kristen ada. Gitu, walaupun sebenarnya ya nggak sesederhana itu juga kalau gereja yang apa namanya pendeta sering mengkhotbahkan, Alkitab mengatakan harus yang sepadan lah, itu banyak sih aturannya. Tapi sederhananya begitu sih, yang siap komitmen bersama, tinggalkan kedua orang tua, artinya memang sudah artinya mandiri, sudah siap gitu. Ya itu. Ya, begitu aja. Simpelnya gitu ya. Simpelnya begitulah. pernikahan. Komitmen ya Bor. Iya. Berarti kalau anak-anak zaman sekarang yang jalanin aja dulu itu kayaknya perlu diragukan gak sih? Enggak, soalnya jalanin aja dulu tapi numpang tetap di rumah orang tua ya kan. Bininya suka jualan pop up. Bisa gitu dong. Bisa, maksudnya Om Roy itu kan komit dan maksudnya kayak stabil juga lah. Iya, Bisa- Ya, sudah finansial siap stable lah. ya. Iya, siap. jangan asal kawin gitu kan Iya. maksudnya. Mentang-mentang gue cinta udah yuk gitu Iya. ya. Bener. Kalau dari Ko Hendry sendiri mungkin ada paparan dari Alkitabiahnya.
Saya sih belum ngomong Alkitab ya, tapi ini kita cerita bahwa gereja itu diberi kekuasaan sama Tuhan dan pemerintah itu untuk menikahkan seseorang. Iya. Ya, jadi pasti kan ada perbedaan ya. Dulu misalnya dari belum nikah sama nikah itu kan udah beda status kan. Iya. Pasti gitu ya. Terus dia dulu sendiri, sekarang berdua. Nah, pemerintah itu dan Tuhan itu memberi kekuasaan ini kepada gereja untuk menetapkan dan mengkonselingin, memberi pemberkatan semua segala macam itu maksudnya di gereja itu untuk orang ini gitu. Nah, memang dari fungsi gereja ini kita mesti ngerti bahwa gereja itu diberi kuasa merubah secara rohani dan jasmani gitu. Karena pemerintah juga memberikan surat kan. Jadi maksudnya dari surat gereja ini akan masuk ke catatan sipil ini kan jadi berubah statusnya. Dia bisa secara legal menikah dan masuk ke catatan sipil. Jadi sebetulnya ini hal yang penting juga karena gereja juga tidak bisa membuat hal ini sepertinya sangat meringankan. Makanya tadi Bang Roy juga bilang kalau di kita ini, di gereja ini ya mesti ada konseling pranikah. Dari semua gereja saya rasa adalah konseling pranikah. Kalau gerejanya tidak langsung nikahin saja, buat saya ya nggak ngerti. Cuma buat saya tuh penting sekali konseling pranikah itu karena gereja ini harus memberikan pengetahuan kepada orang yang mau menikah ini supaya dia nih mengerti menikah nih gimana, bagaimana bagi harta, bagaimana nanti untuk kalau ada cekcok, ada punya anak, punya apa semua segala macam itu udah dibahas semua tuh di konseling pranikah itu. Gunanya apa? Suatu saat nanti mereka kalau udah menikah, mereka udah tahu bahwa dulu tuh pernah diberitahu kasus-kasusnya nih seperti ini dan mereka tuh sudah diajarin dan sudah tanda tangan. Ini udah dikasih tahu nih gitu dari pihak gereja nih begini-gini kalau ada keributan apa segala macam mesti bisa digimanakan. Cuma memang gereja juga akan memberikan advice, maksudnya nasihat gitu. Apabila kalau misalnya nih ada ketidakcocokan, ada nanti dipertimbangkan di depan ini akan berat, kita gereja harus memberitahu. Keputusan memang dibalikan ke dua pasangan. Tapi waktu kita sudah kasih tahu bahwa ada nggak solusinya dari misalnya kan perbedaan dari kedua keluarga kan pasti juga pasti beda. Bisa nggak ini di match? Bisa nggak dicocokin? Bisa nggak saling memahami satu dengan yang lain? Nah dari sini waktu mereka mau menikah, mereka udah tahu bahwa keputusan yang mereka buat itu mereka akan istilahnya dari segi pemerintah akan mensahkan dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Nah, ini keseriusan di situ. Memang tugas gereja ini sebelum dan sesudah ini pasti ada. Karena dari sebelum mereka harus mempersiapkan dari konseling pranikah, tapi sesudahnya dia juga sebagai gereja ini harus memperhatikan kondisinya juga. Kalau misalnya ada masalah, ada apa segala macam. Jadi gereja ini bisa menjadi pendamping, penasehat apabila terjadi suatu masalah dan lain-lain. Ya, jadi kalau fungsi gereja buat saya dia diberi kuasa oleh Tuhan dan dia diberi kuasa oleh pemerintah. Dan ini benar-benar buat saya nih hebat sekali loh ini karena ini membuat perbedaan status di negara pun diakui secara hukum loh. Sampai dia mempunyai anak, sampai gimana itu sah secara hukum bahwa dari surat gereja itu disahkan oleh pemerintah. Itu yang jadi luar biasanya. Jadi kalau nggak diberkati sama gereja, anaknya bisa nggak punya akte lahir dong? Nggak punya akte lahir. Makanya gereja. Itu makanya. Jadi kalau yang mau nikah, gereja banget. Anak lo nggak dapat akte loh. Ya. Nama. Iya, bocor dong. Ini dapat endorse dari gereja nih. Gereja-gereja tolong dukung kami gitu ya. Karena ini akan setiap yang menikah harus datang ke gereja. Tapi kalau boleh disimpulin berarti kan fungsi gereja salah satunya kan juga
membuat si salah satu pasangan ini mempersiapkan segala sesuatu dengan baik gitu Iya, kan. benar. Mungkin dari segi tadi mental ada, finansial apa dan segala macam kan juga harus diperhitungkan Iya, gitu kan. benar. Itu setahu gue ya. Iya, Karena sudah ada sesusah-susahnya orang- bikinnya di gereja. Iya, benar. Iya. Kita Kalau orang ya Kristen di nggak lapangan basket tuh kan kayaknya. nggak pernah di jalan pokoknya orang Kristen. Makanya selalu. penting bergereja itu kalau kita mau menikah memberkati, nggak usah sewa gedung bisa. Sewa gereja berarti. Nggak Oh, sewa gimana tuh? di gereja. Oh, di gereja itu nggak disewa. Enggak. Gereja itu biasanya ada ruangan Gereja serbaguna. itu wajib memberikan fasilitas buat jemaatnya. Tapi di gereja aku kita disewa. datang. Itu manajemennya kali beda. Kalau di gereja saya sih gereja itu Disewa. wajib gitu, punya kewajiban. Berarti memfasilitasi oh, jemaat. Memfasilitasi jemaatnya kalau memberkati yang masa penting, sewa. yang penting amplop buat pendeta aja gitu ya. Ya enggak juga. Jadi- Yang namanya jemaat itu wajib. Wajib. Gitu. Itu sudah tugasnya gereja melayani. Nah, makanya jangan sampai kita tuh nuntut diri kita untuk nikah yang heboh gitu. Harus di gedung, harus di apa. Enggak. Padahal kan di gereja juga bisa tadi ya kan. Dan kedua pinter-pinter lah pilih gereja. Jadi rekomend Gereja yang gereja memberikan Gereja yang memberikan kenyamanan buat jemaatnya. kenyamanan. Gereja yang tidak hanya memerah susu dombanya, Nah. tapi diberi makan di padang rumput. Ya makanya hijau. sebetulnya gereja itu fungsinya itu salah satunya juga waktu pas konseling dia nih akan mengetahui memanage finansial juga. Jadi kayak pernikahan nih tiba-tiba, aduh pernikahan ini gue butuh segini nih pernikahannya, udah aja pakai pinjol gitu kan. Ah, Itu seru kan banget. Baru nikah ada udah loh. pinjol. Banyak say. Oh, iya, ada yang banyak. pakai pinjol, pakai Ngeri pinjam banget. kartu kredit, tidak apa segala macam. Jadi mereka mikirnya apa? Nanti setelah selesai nikah kan biasa banyak yang ngasih uang tuh, kasih uang, Paling sih 2.000. Amplop lah, amplop. kasih Apa, amplop gitu. ya, ya. Nah itu mereka mikirnya begitu. Ada juga makanya sebenarnya pihak gereja itu, kalau saya itu kan memberi penjelasan kepada mereka bahwa kalau kamu mampunya seberapa, ya sudah seberapa aja. Gitu, jangan ini gitu, jangan apa, Jangan FOMO sama yang jangan sekarang istilahnya pengen mau Iya, wow, pengen mau wah, pengen apa kelihatan segala wah. macem gitu. Jadi Tiba-tiba- sebenarnya nikah itu nggak ada resepsi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena yang terpenting tadi akadnya itu ya. Pemberkatan Iya. itu ya. Pendekatannya. Yang penting pemberkatan, jalan-jalan. Honeymoon. Gitu. Oke. Lanjut. Menyambung dari fungsi gereja untuk pernikahan, nggak usah jauh-jauh beda agama dulu deh. Kalau yang beda agama tapi sama-sama Kristen gimana itu? Beda agama sama-sama Kristen. Ngerti ya? Salah. Oh, salah Katolik ya? itu bukannya Katolik. Katolik. Bukan, maksudnya gini, sama-sama Kristen beda gereja. Protestan sama Katolik beda. Bukannya beda itu, Om? Ya memang beda, Kristen Katolik Berarti ya Katolik. sama-sama Kristen. Kan di KTP itu tulisannya Protestan atau Katolik? Iya. Iya, berarti ya beda. Oke, berarti Sama-sama ini percaya Yesus. sama-sama percaya Yesus tapi beda agama. Beda agama. Gimana itu? Gimana tuh? Yang kayak misalkan Kristen, Protestan sama Katolik. Nah, kalau beda itu Jadi gue excited banget tuh karena gue kayak mau menyimak banyak gitu. Apa karena pengalaman ya, Wak? Jadi kapan kira-kira? Udah siap memberkati. Udah gemeter di tangannya. Mau fasilitasi. Oh ya, ya dua-duanya mungkin awal ya waktu pacarannya ada perbedaan, tapi begitu namanya mau menikah, maka harus menyamakan persepsi lagi. Iya, harus menyamakan beberapa pandangan hidup, termasuk misalnya pemberkatan yang mereka harus punya kesepakatan. Pemberkatannya di mana? Nah, ada beberapa gereja itu lebih aturannya lebih lebih ketat. Misalnya kalau si A bergereja di Kristen, si B Katolik. Kalau mau pemberkatan di gereja si A si B ini harus jadi anggota dulu, Iya. dibaptis dulu, ikutin katekisasi, ada namanya ini macam-macam lah. Ekaristi gitu ya. Iya, enggak, katekisasi itu kayak apa ya? Pemuridan. Pemuritan. Belajar. Nanti tandanya CD. sudah CD. Kalau di gereja saya namanya som.
baru ikut ini. Jadi kalau kita mau melapor hari ini, mau menikahnya bulan depan nggak keburu. Karena itu mungkin bisa setahun 2 tahun gitu ya? Iya. Oh, lama juga. Kadang-kadang kalau nggak ada kelas private sendiri, jadi nunggu tahun depan kalau dibuka kelasnya baru ngikut. Kalau di gereja saya, waktu gereja dulu masih Protestan, jadi orang mesti ikut CD. Kalau tahun ini nggak ada CD, menikahnya tunggu tahun depan. Mesti ikut CD dulu. Jalur cepet nggak ada gitu. Belum ada zaman Soalnya sekarang. dulu Jokowi belum buat tol. Jadi nggak. Itu masalahnya di situ. Jadi mesti dilihat beberapa faktor ini gitu. Jadi harus sama-sama punya kesepakatan diberkatinya di gereja yang mana. Gitu. Jadi beda yang nggak bisa, kan nggak mungkin yang istrinya diberkati di gereja A, suaminya diberkati gereja B, kan nggak bisa sendiri-sendiri. Kan harus bersama-sama. Nah itu yang mereka harus bisa menentukan akan diberkati di mana. Karena begitu diberkati di gereja itu, maka mereka harus berkomitmen berjemaat di gereja itu. Kan nggak mungkin habis pemberkatan terus pindah gereja-gereja yang lain. Nah itu nggak etis lah, nggak dosa sih, cuman nggak manusiawi rasanya. Saya aja kalau ketemu orang jemaat model begitu tuh saya delkon langsung. BBM saya delpon. Jadi ya itu ya harus disepakati, harus dibicarakan dari awal gitu kan. Jadi gitu, Bor. Dan yang keterlaluan juga, orang baru mau menikah harus ribut, seharusnya dari awal. Begitu ada niat mau berpacaran, seharusnya sudah Diomongin. diomongin. Oh gitu. Begitu memang nanti mau di gereja yang laki-laki atau perempuan, ya mulailah berjemaat di sana. Bukan pacaran, mau menikah. Mau menikah. Kalau mau pacaran kan belum menuju menikah dulu kan. Ya artinya udah harus menentukan pilihan akan di mana. Karena harus, kecuali ya tidak mau diberkati, ya beda cerita kan. Kumpul kebo dong, Wak. Nggak mau diberkati. Kerbo nggak kumpul-kumpul loh. Iya, kamu nggak pernah kumpul loh. Kok bisa ya itu bisa Dia ada ada unity-nya. sistem? Oke. Begitu. Agak rumit ya. Padahal itu belum beda agama. Kalau yang beda agama tuh gimana tuh kok? Misalkan yang satu Kristen, ceweknya Kristen, cowoknya Muslim. non Kristen dong. Non-Kristen. Bisa apa aja. Oke, saya sambung semua ya. Jadi kalau saya ngelihat dari Kristen, itu tergantung memang gerejanya masing-masing. Kalau ada gereja yang memang dia memperbolehkan, dia boleh dari, misalnya kan memang persyaratan kalau untuk di gereja itu kan harus ada baptisan ya. Baptisan, kalau nggak yang tadi dibilang ada CD. Katekisasi. Kalau memang saya dulu gereja Protestan, mesti sampai CD, udah dibaptis kecil, nanti udah dewasa itu harus ada CD pengakuan benar-benar kita tuh percaya Yesus dan komitmen. Nah, nanti kalau saya dulu kebetulan gereja saya Protestan itu baik, jadi istri saya cuma nunjukin surat baptis, saya jemaat di gereja itu, saya sudah di CD di situ, sesama gereja boleh. Nah, tapi ada gereja juga yang mesti gitu loh, misalnya dulunya misalnya baptis percik, nggak boleh nih, mesti Islam gitu. Nah, itu kebiasaan gereja masing-masing. Ya, jadi itu sih tergantung lah gimana negosiasinya, mau ke. Nah, memang yang agak beda emang Katolik. Kalau Katolik memang agak beda. Nah, itu mesti dikomunikasikan waktu mau menuju ke pernikahan. Nah, cuma memang sekarang kalau yang kayak sekarang beda agama itu, saya bosan baca bahwa pemerintah itu sudah, dulu juga udah nggak boleh, tapi mereka banding ke pengadilan kota, mereka banding bahwa saya sebetulnya ini hak asasi manusia bla 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 bla, jadi mereka minta disahkan. Zaman dulu itu oke, disahkan bisa karena belum ada peraturan. Nah, kalau nggak salah saya ini dari MK atau dari mana MK atau apa nggak tahu, saya lupa. Kemarin saya baca itu dikasih seluruh selebaran ke seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia, bahwa mereka menyatakan bahwa ada undang-undangnya nomor berapa sekian segala macam, bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya mereka mau menikah, ya mereka mesti ngalah. Salah satunya itu harus harus pindah, gitu, harus pindah. Jadi kalau saya pernah ada kasus tuh, jadi waktu itu ya kita konselingin berdua, terus ya kita ngomong sebelum mereka mau menikah di gereja, kamu putusin. Kamu mau nikah di gereja atau menikah di tempat yang lain. Tapi kalau di negara ini tidak boleh untuk pernikahan beda agama.
Iya. Nah, kalau misalnya dia mau, ya kita waktu konseling itu bilang, ya kalau di gereja kita kan udah ada peraturan bahwa dia mesti nanti dibaptis, ngaku Yesus sebagai juru selamat, semua segala macam. Jadi kita nerangin ke dia, terus dia ikut pemuritan, semua segala macam, sambil konseling pranikah, dan bukan dengan paksaan segala macam dia mau jadi Kristen. Akhirnya ya kita, ya kayak tadi bilang, kita jadi wakil pemerintah, kita bisa menikahkan mereka berdua, gitu. Jadi keuntungannya apa sih kalau mereka itu, kalau di Alkitab kan juga bilang terang sama gelap kan nggak bisa bersatu. Masalahnya cuma satu sih kalau kayak gini. Kalau dalam segala sesuatu, di masalah di keluarga segala macam, kalau mereka satu agama segala macam, satu Tuhan dan satu kepercayaan, mereka tuh bisa berdoa bareng, gitu. Ya meskipun juga nggak semuanya begitu, tapi setidak-tidaknya tuh akan ada pendeta atau gereja yang bisa akan mengkonselingin, memberikan nasihat, membimbing, ya maksudnya membuat pernikahan mereka nih jauh lebih ya baik lah gitu. Ya jadi kalau gunanya sebetulnya kenapa kita juga menganut sistemnya itu di gelap terang gitu, nggak bisa bersatu, karena kita berpikir kalau dengan adanya doa di rumah, kalau ada masalah, ada apa segala macam, itu lebih mudah dengan kepercayaan yang sama. Ya jadi kalau sekarang di pemerintah kita ini mulai, ya saya nggak tahu bulan apa gitu tahun ini, itu udah disana tidak boleh. Ya jadi kalau misalnya gereja mau menikahkan mereka, ya harus mereka memilih salah satu. Makanya banyak orang yang beda agama tuh nikahnya ke luar negeri. Iya, Karena karena sih dibolehin dilarang. ya. Sedih sih. Sedih. Ya kita nggak bisa dong. Nggak lama dia juga shock. Iya nggak bisa. Sampai mundur. Skala dulu. Ini gue bacain nih Bur, ternyata ada artikelnya. Mahkamah Agung RI akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA atau SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi udah memang nggak boleh. Jadi jangan coba-coba kalau mau nikah, ya, kalau mau nikah beda agama langsung aja ke Singapura atau ke Malaysia. Dibolehin nggak? Tapi luar gue negeri? nggak tahu sih. Nggak tahu Di ya? luar negeri kayaknya banyak yang bisa deh kalau beda agama. Ya, gitu. Kayak Belanda, Oh ya Jerman. Belanda ya bisa. Iya. Jadi gitu guys. Jadi nggak boleh beda agama. Iya, kalau di luar negeri jenis kelaminnya sama juga boleh. Oh, iya, Iya, yang- itu lebih parah. Itu lebih tidak parah. boleh dicontoh. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku warga negara Indonesia kan. Iya. Oke, jadi fungsi gereja tentang perkawinan adalah untuk sebagai media dan juga badan hukum nggak sih? Yang untuk mengesahkan gitu kayak apa kenapa tuh? Enggak apa-apa. Senggol aja, maaf. Kira gue salah ngomong. Gue salah iya. Gak apa guys, ini ada sesuatu. Gue kaget aja. Oke, jadi fungsi gereja tentang pernikahan itu yang pertama sebagai media dan juga badan hukum untuk umat-umat gereja yang ingin memang mempunyai visi dan misi yang sama membangun rumah tangga ya guys ya. Jadi untuk kalian yang di luar sana masih ragu mau maju atau mau mundur, maju aja dulu. Iya. Karena namanya juga, karena gereja juga kan diberi kedaulatan oleh Tuhan dan juga pemerintah bener banget. untuk melakukan fungsi-fungsi yang tadi sudah Mega jelaskan. Yes. Makanya bergereja. Sekali lagi gereja. Karena nanti juga di dalam gereja bakal ada pranikah. Bimbingan. Bimbingan pranikah, Bimbingan bukan konseling. bimbingan skripsi, bimbingan Bukan. pranikah. Di situ kita juga bakal bekalin banyak ya sama pendeta-pendeta kita ini tentang pernikahan. Iya. Gitu. Ketawa loh. Gitu. Dan kalau beda agama, kalau di Indonesia kan udah dibacain tadi ya nggak boleh ya, Dilarang, Bor, ya, tetot. dilarang. Jadi jangan coba-coba beda agama. Kalau beda suku masih bisa. Walaupun sulit. Walaupun sulit, tapi bisa diperjuangkan ya. Iya itu bisa. pengalaman teman saya Nah. gitu. Gara-gara beda suku ya kan. Iya. Ya, memang iya sih. Iya, kadang udah sama-sama nih satu gereja ya kan, satu gereja
satu gereja satu agama, udah satu gereja pasti satu agama lah, satu gereja Tapi tapi beda suku. Misalkan Itu yang aja satu, ribet. misalkan yang satu suku Batak, Yang Satu satu suku cadang. suku Cadang. Nggak matching suku cadangnya ya. Kayak gitu. Oke, semangat. Soalnya dia bekas montir, jadi taunya suku cadang. Cadang. Jadi kira-kira begitulah. Iya.